Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa ta'bi da'watihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, Bapak Ibu rahimakumullah. Marilah kita lanjutkan pembahasan tafsir surah Al-Baqarah ayat 272 sampai 274, bagian yang keempat yang kita ambilkan dari tafsir Al-Munir, di mana pada 3 ayat ini bisa dilihat di mushafnya masing-masing ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang orang-orang yang berhak untuk menerima infak ataupun sedekah yang sunnah, bukan hanya ditujukan kepada orang-orang mukmin, tetapi juga orang-orang kafir ya, non-muslim juga berhak untuk menerima zakat yang sifatnya sunnah ini. Di mana pada kelanjutan tafsir ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang ciri-ciri ataupun sifat-sifat orang fakir yang layak untuk mendapatkan sedekah yang sifatnya sunnah ini. Di dalam ayat-ayat ini disebutkan ada 5 ciri ataupun kualifikasi sifat yang hendak dimiliki oleh orang-orang fakir yang layak untuk mendapatkan zakat atau mendapatkan sedekah yang sifatnya sunnah. Jadi as-sifatul ula, sifat yang pertama yang hendak dimiliki atau seyogyanya dimiliki oleh para fuqara wal masakin yang layak untuk mendapatkan sedekah sunnah, yaitu al-ihsaru fi sabilillah. Artinya adalah orang-orang yang layak untuk mendapatkan sedekah itu mereka terikat di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ay alladzina habasu anfusahum lil jihadi awil amal fi mardatillahi ka talabil ilmi, yaitu orang-orang yang menyerahkan diri mereka untuk berjihad atau beramal di jalan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Contohnya adalah seperti menuntut ilmu. Jadi jihad bukan makna secara khusus jihad bila anfus saja, tetapi jihad secara umum maknanya termasuk adalah jihad dalam hal menuntut ilmu. Mereka yang fokus untuk belajar, kalau sekarang mungkin adalah nyantri ya, di pondok pesantren, atau dia fokus belajar ilmu-ilmu, khususnya adalah ilmu agama, maka orang-orang inilah yang layak untuk mendapatkan bantuan di dalam atau dari harta sedekah. Idlau ishtaghalu bil kasbi mithla ghairihim la ta'attalat al maslahatul amah. Kalau mereka sibuk dengan bekerja, dengan berusaha seperti orang-orang lain pada umumnya, maka itu akan bisa menjadikan kemaslahatan dan kepentingan umum itu terbengkalai. Akhirnya mereka tidak fokus lagi dalam hal belajar. Kalau mereka disibukkan dengan usaha dan bekerja, maka akan terbengkalai kepentingan umum. Mereka belajar menuntut ilmu dalam rangka menjadi seorang alim, seorang yang nantinya menjadi rujukan di masyarakat. Kalau tidak fokus dalam hal belajar, maka manfaat yang nantinya akan didapatkan itu menjadi terbengkalai. Fahum fitaul ummah wa humatuhum wa qadatuha wa humatuha wa qadatuha. Mereka itu
para penuntut ilmu ataupun para mujahidin fisabilillah itu adalah orang-orang yang mengorbankan diri demi umat, serta mereka adalah pelindung ataupun mereka adalah pemersatu, ya, mereka adalah pemimpin umat, al-muwajjihuna laha, yang bisa mengarahkan umat tersebut fi waqti silmi wal harbi, baik itu pada waktu damai ataupun pada waktu peperangan, wa fi syiddah, ataupun pada masa krisis, wal azmah, dan masa sulit, awil mihna, ataupun masa ujian, warrafahi warrakha, awis sa'adah, ataupun masa kemakmuran, masa kedamaian dan kebahagiaan. Wa qad arafna anna hadhil ayah nazalat fi ahli sufa, dan kita telah sama-sama mengetahui bahwa ayat ini adalah diturunkan kepada ahlu suffah, yaitu orang-orang yang berada di Masjid Nabawi. Mereka para fuqara. Jadi ahlu suffah itu adalah para fuqara'ul muhajirin, mereka-mereka yang berjihad ataupun yang berhijrah dari Mekah ke Madinah. Mereka tidak mendapatkan rumah, ya, mereka tidak mendapatkan pekerjaan, mereka tinggal. Al-muhajirin, ya, mereka adalah orang-orang yang berhijrah, alladzina kanu hawalai arba'imi'ati rajulin, yang jumlah mereka itu diperkirakan adalah wa kanu murabitina fi saqifatil masjid. Para ahlu sufa itu adalah orang-orang yang berjaga, yang tinggal di bangsal masjid Rasulullah SAW, di Masjid Nabawi, di emperan Masjid Nabawi dulu, ya. Kalau sekarang adalah malah di pusat Masjid Nabawi, ya, bangunan yang asli. Ya ta'allamun al-Qur'ana fil lail. Mereka mempelajari Al-Quran pada waktu malam. Wa yujahiduna fin nahar, dan mereka adalah orang-orang yang berjuang pada waktu siang. An Ibnu Abbas, diceritakan oleh Abdullah bin Abbas, anna Rasulullah SAW, bahwasanya suatu saat Rasulullah SAW berdiri yauman, pada satu hari, al-ashabi suffah, di dekat para ahlu suffah, orang-orang miskin ahlu suffah yang berada di Masjid Nabawi itu. Faro'a faqrahum, maka beliau melihat kefakiran mereka, wajuhdahum, dan juga kesungguhan mereka, watiba qulubihim, dan juga bersihnya, mulianya hati-hati mereka. Mereka orang fakir, orang miskin, tapi hatinya bersih. Faqala, maka beliau bersabda, abshiru ya ashabus suffah, berbahagialah kalian wahai para ahlu suffah. Faman baqiya min ummati ala na'til ladzi antum alai, barang siapa dari umatku yang memiliki sifat dan keadaan seperti kalian, radiyan bima fihi, dia ridho dengan apa yang dia dapatkan, fa innahu min nurfaqai, maka sesungguhnya dia nantinya termasuk di antara orang yang akan menemaniku. Jadi kalau ada di antara umatnya Nabi Muhammad SAW, mereka diberikan ujian sebagaimana ahlu sufa, ujian kefakiran, ujian kemiskinan, mereka bersabar dan mereka tetap soleh, mempertahankan nilai-nilai Islam, dan mereka memiliki semangat untuk berjihad dan mencari ilmu, mempelajari Al-Quran, maka mereka itulah nantinya akan menjadi teman Rasulullah SAW di surganya nanti, insya Allah. Itu yang pertama. Jadi mereka adalah fokus, ya, untuk berjuang fisabilillah dan melaksanakan amal-amal kebaikan. As-sifatu tsaniyah, sifat yang kedua, kriteria kedua, al-ajzu 'anil kasbi. Orang yang mendapatkan sedekah, yang berhak untuk mendapatkan infak, itu adalah tidak mampu bekerja. Berdasarkan firman Allah, la yastati'una dharban fil ardi,
mereka tidak dapat berusaha di bumi. Ai la yatamakkanuna minal qiyam bis safar, tidak memungkinkan mereka itu tidak mampu untuk melakukan perjalanan awisairi fil bilad litijarati wal kasbi, atau mereka melakukan safar perjalanan ke negeri yang lainnya dalam rangka untuk berdagang ataupun berusaha mencari rezeki. Mereka nggak mampu. Wadorbu fil ardi, dan yang dimaksud kata-kata ad-darbu fil ardi adalah was safar, yaitu safar perjalanan. Safar ini definisinya adalah kita melakukan perjalanan, yang mana lebih spesifik lagi adalah pada saat kita menempuh perjalanan ke suatu tujuan yang kita diperbolehkan untuk mengqashar sholat. Nah, itu disebut safar, yang jaraknya ada beberapa pendapat, diantaranya 82 atau 84 km jarak minimalnya. Itu kita bisa mengqashar sholat, itulah disebut safar. Walaupun sebagian ulama yang lain, ketika kita keluar dari tempat tinggal ke daerah lain tidak ada batas minimal, itu juga disebut safar. Jadi kembali kepada urf ataupun kepada tradisi. Wa ajazuhum li asbabin adidah, dan kelemahan mereka itu disebabkan oleh beberapa hal. Minha, di antara sebab yang menghalangi mereka tidak mampu bekerja adalah kibaru wa syaikhukhah, jadi umur yang usia tua, ya. Jadi usia yang sudah lanjut, yang sudah kakek-kakek, wa minhal marad, dan juga diantaranya sakit, wa minhal khawfu minal adu, diantaranya adalah takut dari musuh, wa nahwa dzalika minad darurat, dan kategori darurat yang lainnya. Jadi hal-hal yang menghalangi mereka untuk bekerja. Jadi di sini bisa kita kiaskan, ya, untuk orang-orang tertentu yang punya keterbatasan fisik, mungkin dia tidak sempurna fisiknya, atau mungkin dia sakit-sakitan, atau mungkin dia sudah usia udur, sementara anggota keluarganya, anak-anaknya barangkali sudah nggak ada, ataupun ada di tempat jauh, tidak bisa mengurusi, maka mereka inilah yang berhak untuk mendapatkan sedekah ataupun infak. Kriteria yang ketiga, jemaah sekalian, adalah at-ta'affuf. Jadi mereka ini memiliki sifat iffah. Iffah itu adalah sifat kehormatan, sifat gengsi yang positif. Idharul iffah wa tarafu 'anit tam'i mimma fi aidin nas. Jadi orang ini memiliki, ya, menampakkan sikap iffah dan menjaga diri dari sifat tamak terhadap apa yang di tangan orang lain. Mereka inilah yang dicintai Allah Ta'ala dan oleh manusia, ya. Suatu saat ada seorang sahabat yang bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, siapakah orang yang mendapatkan cinta Allah dan mendapatkan cinta manusia yang lainnya? Maka beliau memberikan jawaban, izhad fit dunya yuhibbukallah wazhad fi ma'indan nas yuhibbukan nas. Zuhudlah kamu terhadap dunia, maka Allah akan mencintaimu, dan zuhudlah kamu terhadap apa yang ada pada tangan orang lain, maka orang-orang akan mencintaimu. Artinya kita tidak tamak, ya, tidak berharap-harap terhadap apa yang ada di tangan orang lain, ya. Harapan kita hanya kepada Allah Ta'ala saja. Hatta innal jahil, sampai-sampai orang yang jahil, yang tidak paham, ya, dengan kondisi orang ini, bihaqiqati halihim yadhunnuhum aghniya. Orang yang tidak paham, tidak mengenal dengan hakikat keadaan mereka, menyangka bahwasanya mereka itu adalah orang-orang kaya. Li'affatihim wa sabrihim wa qana'atihim wa ta'affufihim fi libasihim wa halihim wa maqalihim. Jadi karena mereka ini tidak menampakkan kefakiran, justru mereka ini menampakkan kehormatan, kesabaran mereka, qanaah mereka, sifat ifah mereka, baik itu dalam hal pakaian, keadaan mereka, ataupun dalam hal ucapan.
ucapannya tidak pernah mengeluh, tidak pernah nelongso, tidak pernah ngerosuloh ya. Jadi yang nampak adalah syukur. Nah, itulah kelebihan mereka. Warada fi hadzal ma'na hadits muttafaq ala sihhatihi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, ya, dalam sebuah hadis yang muttafaqun alaih, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisal miskinu bihadzat tawaf, bukanlah orang itu disebut miskin apabila dia itu keliling. Tawaf bukan keliling Ka'bah, bukan ya, tapi keliling di jalan-jalan, di rumah-rumah. Alladzi tarudduhu tamratu wa tamratan, yang bisa menjadikan dia berlalu disebabkan karena diberi satu korma atau dua korma, wal luqma wal luqmatani, dia mendapatkan satu atau dua suapan, wal aklah wal aklatani, dia mendapatkan satu atau dua makanan. Itu bukan disebut orang miskin yang keliling ke sana kemari untuk meminta-minta lah ya, bukan itu orang miskin. Walakinnal miskin, orang yang miskin yang harus dikasihani adalah alladzi la yajidu ghina yughnihi, yaitu orang yang tidak memiliki kekayaan yang bisa mencukupinya. Wala yuftanu lahu fayatasaddaq alaihi, dan tidak diketahui kemiskinannya sehingga orang lain itu memberikan sedekah kepadanya. Wala yas'alun nasa syai'an. Nah, intinya di sini ya. Dan dia adalah tidak meminta kepada orang sama sekali. Dia memiliki iffah, menjaga dirinya, tidak meminta-minta kepada sesama manusia. Dia hanya memohon kepada Allah Ta'ala saja. Ini sifat yang ketiga. Kemudian sifat yang keempat, al-qara'in lil mumayyizah, al-mumayyizah lahum, ya. Jadi mereka ini memiliki beberapa ciri khusus yang membedakan antara mereka dengan orang lain. Yaitu dari kata-kata di dalam ayat, ta'rifuhum bisimahum. Kamu wahai Muhammad mengenal mereka karena performa atau sifat-sifat yang mereka miliki, ay alamatihim, yakni tanda-tanda mereka. Wa ta'aruf alaihim, dan mengenal mereka yahtaju ila firasatil mu'min, membutuhkan kepada firasat seorang mukmin. Jadi untuk mengetahui bahwasanya mereka itu betul-betul miskin, itu membutuhkan firasat, atau bahasa kita ada feeling ya. Jadi membutuhkan sebuah firasat dari orang mukmin. Wa khibratil mujarrib, dan juga membutuhkan pengalaman. Wa hunkati dawil basirati wal aql, membutuhkan kejelian orang yang memiliki kecerdasan dan memiliki akal pikiran. Wa tahri anhum bisual, dan juga membutuhkan untuk kita bertanya kepada mereka. Liman ya'rifuhum min jiran wa aqarib, bertanyanya tidak langsung tetapi kepada orang yang mengenal mereka, baik itu tetangga ataupun kerabat-kerabatnya. Wa rubbama yasta'nisu bi madahirud dumuri wan nahul wa dha'fi wa warasat thiyab, dan mereka mungkin juga bisa dikenali dengan melihat kondisi luar mereka seperti kurus, tampak kurang sehat, lemah, lusuh, dan pakaian yang dikenakan tampak jelek dan sudah usang. Bisa jadi dilihat dari performa secara zahir seperti itu. Wa rubbama la yakunu dzalika dalilan muqni'an, dan bisa jadi itu bukan indikasi yang bisa meyakinkan. Faqad yatadhaharu ba'dhum bil faqri, kadang-kadang sebagian itu menampilkan sebuah ya, mereka ada sebagian orang yang berusaha tetap berpenampilan wajar seperti kebanyakan orang karena ingin menjaga harga dirinya dan tidak ingin orang lain mengetahui keadaan dirinya yang sebenarnya. Waqad yaktasi ba'dhum al-libas al-ma'qul li izzati nafsihi wa yakunu wal muhtaj, padahal dia adalah orang yang betul-betul membutuhkan. Dia tidak sesuai dengan
yang sebenarnya dia hanya menjaga harga dirinya. Itulah ciri yang keempat. Jadi mereka mungkin pada saat-saat tertentu kelihatan dari sisi performa zahirnya, tetapi batinnya mereka sebenarnya itu membutuhkan. Maka itu perlu kita tanggap ya. Perlu kita memiliki empati untuk kita tanya kepada orang-orang yang mengenalnya. Kemudian jemaah sekalian, yang kelima adalah adamu soal aslan wa adamu ilha fi soal. Jadi mereka ini memiliki ciri sama sekali tidak mau meminta-minta, dan jika meminta tidak bersikap memaksa. La yas'alunan nasa ilhafan. Wa maknahu artinya adalah fi ra'i jumhuril mufassirin, menurut keterangan atau pendapat dari mayoritas para ahli tafsir, annahum muta'affifuna 'alil mas'alah iffatan tamatan. Mereka ini adalah orang-orang yang senantiasa benar-benar menjaga diri mereka dari meminta-minta. Wa yakunu ta'affuf sifatan thabitatan lahum, dan sifat ifa itulah merupakan sifat yang permanen yang mereka miliki. Ay la yas'aluna an-nasa ilhaha wala ghayra ilhah. Baik itu mereka meminta dengan serius atau dengan tidak serius. Kalau kita minta pada Allah Ta'ala, kita dianjurkan pada doa-doa kita itu diantara adabnya ilhah ya. Ilhah itu adalah serius, ngotot. Itulah kalau kita minta pada Allah. Tapi kalau kita minta pada manusia, maka kita cukup hanya sekedar barangkali kalau dalam kondisi darurat menyampaikan hajat kebutuhan, ya kalaupun dia mengatakan tidak ada, tidak bisa bantu, maka sudah tidak perlu ngotot ya, karena bisa jadi dia juga punya kebutuhan lebih daripada kita. Wa qala qaumun, dan berkata sebagian ulama, sebagian kaum, bahwasanya di antara mereka berpendapat bahwa maksud potongan ayat di atas adalah menafikan sikap memaksa atau mendesak dalam meminta. Jadi maksudnya adalah bahwa mereka memang meminta kepada orang lain, tetapi tidak dengan cara mendesak atau memaksa. Dan ini adalah pemahaman yang memang langsung terlintas di dalam pikiran ketika membaca ayat ini. Berbeda dengan pendapat mayoritas ulama tafsir di atas. Jadi mereka memang meminta kepada orang lain, tetapi tidak dengan cara yang mendesak. Mereka juga tidak meminta kepada orang lain, padahal mereka tidak sedang butuh. Karena barang siapa yang meminta kepada orang lain, padahal dalam pikiran ketika membaca ayat ini berbeda dengan pendapat mayoritas ulama tafsir di atas. Karena barang siapa yang meminta kepada orang lain padahal ia memiliki sesuatu yang bisa mencukupi kebutuhannya, yang membuat dirinya sebenarnya tidak perlu meminta, maka ia telah meminta dengan sikap ilhaf. Jadi aslinya nggak terlalu butuh, tapi dia minta, berarti dia seolah-olah dikatakan ilhaf ini, ngotot ya. Di dalam ayat ini mengandung peringatan akan jeleknya sikap orang yang meminta dengan cara ilhaf, yaitu mendesak. Ini adalah sikap kebanyakan para pengemis pada masa sekarang ini. Para ulama hadis meriwayatkan dari Muawiyah bin Abi Sufyan, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, lengahlah kalian bersikap mendesak atau memaksa di dalam meminta. Karena sungguh demi Allah, jika ada salah satu dari kalian yang meminta sesuatu kepadaku, lalu ia berhasil mendapatkan sesuatu dariku, tetapi ketika memberikan sesuatu tersebut kepadanya, aku merasa tidak suka kepadanya, maka apa yang aku berikan kepadanya tersebut tidak akan diberkahi. Jadi ini bisa berlaku kepada selain Nabi SAW ya. Kalau ada orang yang tidak terlalu butuh, meminta kepada orang lain yang lebih mampu, maka ini bisa jadi apa yang kita minta itu tidak memberikan berkah karena ada orang lain yang lebih membutuhkan daripada kita. Jadi seolah-olah kita melangkahi hak orang lain ya. Summa khotamat al-ayah, kemudian ayat ini diakhiri ya dengan penjelasan bi annahu ma min nafaqatin shaghirah aw kabirah illa wa ya'lamuhu Allah. Tidak ada satu infak pun, sedekah pun yang kecil ataupun yang besar,
kecuali diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala yakfa 'alaihil ba'itsu 'ala nafaqah aw niyati aidan. Jadi wala yakfa 'alaihil ba'its, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak samar baginya niat dan faktor pendorong seseorang dalam bersedekah. Sekecil apapun niat yang ada dalam diri orang yang munfik, yang memberikan sedekah, maka Allah Maha tahu. Fa bi husni niyati wal ikhlas fin nafaqah, maka dengan niat yang baik serta ikhlas dalam nafkah, dalam infak maksudnya, tuna ada, tanpa memberikan rasa tidak nyaman kepada orang yang menerimanya, maka yahsunul jaza, balasannya itu juga akan baik. Wa bisu'in niyat yasu'ul jaza, dengan niat yang buruk maka balasan itu akan ada keburukan yang dia dapatkan. Wa fi hadza targhibun fil infaq at-thayyib wa tarhibun min al-infaq al-khabith. Dan pada poin yang seperti inilah merupakan targhib, itu adalah motivasi, yaitu anjuran untuk berinfak dengan baik. Wa tarhib, jadi tarhib itu motivasi, tarhib itu adalah ancaman untuk berinfak secara buruk. Kemudian pada tahap berikutnya, alinea berikutnya, tsumma awdahallahu ta'ala thawabal munfiqin. Kemudian Allah menjelaskan pahala orang-orang yang berinfak, wa jazal infak fi jamil ahwal, dan balasan infak pada semua kondisi, wal awqat, dan waktu-waktu. Faman tasaddaqa bi anwalihi lailan aw naharan, barang siapa yang bersedekah, berinfak dengan hartanya, baik itu pada waktu malam ataupun pada waktu siang, sirron aw alaniyah, baik itu pada waktu rahasia ataupun terang-terangan, wala yang tani an-nafaqatin waqtal haja ilaiha, dan dia tidak menahan untuk memberikan infak pada waktu dia membutuhkan. Wa minhan nafaqah 'alal ahl, dan diantaranya adalah memberi infak ataupun nafkah kepada keluarga. Kama dalla haditsun nabawi, sebagaimana haditsun Nabi, seperti dalam hadis Nabi SAW riwayat daripada Sa'ad bin Abi Waqqas yang telah kita baca sebelumnya, ya. Jadi di dalam hadis riwayat Sa'ad bin Abi Waqqas ini kita disampaikan oleh Rasulullah SAW bahwa infak yang kita alokasikan untuk keluarga, yang makanan yang kita berikan kepada istri kita, kepada keluarga, itu adalah ada pahala yang sangat banyak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah hadis riwayat Muslim, 1 dinar, yang artinya begini, ya, 1 dinar yang kamu infakkan fisabilillah, kemudian ada 1 dinar yang kamu infakkan kepada fakir miskin, ada 1 dinar lain yang kamu infakkan untuk membebaskan budak, dan 1 dinar yang kamu infakkan untuk keluarga, memberi nafkah kepada keluarga, maka dinar yang kita keluarkan untuk keluarga itu adalah a'dhamuhuma ajran, yang paling banyak pahalanya. Jadi kita bekerja sebagai kepala rumah tangga, sebagai seorang suami dari istrinya, bapak dari anak-anak kita, maka ini nilainya sangat besar di hadapan Allah Ta'ala. Lebih mulia dalam hadis ini, ya, daripada kita infakkan untuk fisabilillah, kita infakkan untuk fakir miskin, kita infakkan membebaskan budak, maka yang paling mulia adalah kita infakkan untuk keluarga kita. Keluarga itulah yang menjadi tanggung jawab kita. Ketika ada salah seorang sahabat yang bekerja keras di hadapan Rasulullah SAW, maka ada sahabat lain yang bertanya, Rasulullah, laukana hadza fisabilillah, apakah orang itu bekerjanya karena Allah, termasuk fisabilillah? Kata beliau, kalau orang ini bekerja untuk anak-anaknya yang masih kecil, untuk menghidupi mereka, itu adalah fisabilillah. Kalau dia itu bekerja untuk orang tuanya yang sudah tua, yang sudah tidak mampu lagi bekerja, ya maka dia itu fisabilillah. Kalau dia itu bekerja untuk dirinya sendiri sehingga dia tidak mengemis kepada orang lain, maka itu adalah fisabilillah. Tapi kalau dia itu bekerja riya'an mufakharatan, untuk dalam rangka mendapatkan harta, berbangga-bangga dengan hartanya,
supaya dilihat oleh orang lain, maka fahuwa fi sabil syaitan, orang ini berada di jalan syaitan. Jadi semua itu kembali kepada niat kita masing-masing. Makanya kita dianjurkan pada saat keluar rumah dengan membaca doa keluar rumah ya. Bismillah, tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah, itu untuk mengingatkan kita tujuan kita keluar rumah itu adalah untuk memenuhi perintah Allah. Kita bekerja itu adalah memenuhi perintah Allah dan Rasulnya. Ada sebuah hadits lain, inna minadz dzunub la tukaffiruha as-sholatu wala zakat wala siyamu wala hajju. Ada satu dosa, sebagian di antara dosa yang tidak bisa dihapus oleh pahala sholat, pahala zakat, pahala puasa ataupun haji. Kemudian ada Abu Hurairah yang bertanya, wa ma tukaffiruha, apa yang bisa menghapuskannya ya Rasulullah? Beliau mengatakan al-humum au al-hamasa fi talabil ma'isyah. Yang bisa menghapuskan dosa-dosa itu adalah dia itu semangat, memiliki etos kerja yang bagus dalam mencari ma'isyah. Itulah yang bisa menghapuskan dosa-dosa sebagiannya itu. Man amsa kalam min amali yadihi amsa maghfuran lahu. Barang siapa yang sore harinya capek dari bekerja, apakah di ladang, di kantor, di jalan ya, dia bekerja capek kemudian pulang, maka amsa maghfuran lahu, dia sore harinya itu diampuni dosa-dosa kecil ya, itu diampuni oleh Allah Ta'ala. Jadi fadilahnya sangat banyak. Kita bekerja ya untuk menghidupi keluarga itu adalah sangat banyak. Falahul ajrul kamil inda rabbih, dia itu mendapatkan pahala yang sempurna di sisi Tuhannya. Wa thawabu 'ala Allah la 'ala ahadin siwahu, pahalanya itu dijamin khusus oleh Allah Ta'ala, bukan atas yang lainnya. Jadi yang menjamin itu adalah pahalanya Allah Ta'ala. Walau khaufun 'alaihim fil akhirah, tidak ada ketakutan kepada mereka di akhirat. Wala yata'arradu lil husni abadan, dan mereka itu sama sekali tidak bersedih selamanya. Fala khaufun 'alaihi, tidak ada rasa takut atasnya, fi ma yastaqbiluhu min ahwal yaumil qiyamah, terhadap apa yang dia dapatkan berupa kedahsyatan hari kiamat, dia tidak takut nanti. Wala yahzanu 'ala ma khalafahu min aulad, dan tidak menjadikan dia sedih terhadap apa yang dia tinggalkan berupa anak-anak. Wala alama fatahu min al-hayati dunya wa zahratiha ya. Jadi dia tidak khawatir terhadap anak-anaknya, terhadap harta dunia yang dia tinggalkan. Fala yasafu 'alaiha, dia tidak merasa sayang terhadap semuanya. Li'annahu qad sara ila ma huwa khairul lahu min dzalika, karena dia mendapatkan yang lebih baik daripada semuanya itu, yaitu pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa innama qaddama laila 'ala nahar, Allah mendahulukan kata-kata malam atas siang. Wasir 'alal alam ya, mendahulukan sembunyi daripada terang-terangan. Lil isyarah, memberikan isyarat ila tafdili shadaqati sir ala shadaqatil alaniyah. Jadi lebih utama bersedekah itu dengan rahasia daripada sedekah dengan terang-terangan. Inilah beberapa tafsir dan penjelasan dari ayat-ayat ini. Insya Allah kita akan lanjutkan pada pekan berikutnya tentang fikul ahkam awil hayah ya, yang ada pada ayat-ayat ini. Mudah-mudahan kita bertambah ya pengetahuan kita dan iman kita, bertambah keyakinan kita dengan pahala dari Allah Ta'ala terhadap apa yang kita alokasikan berupa infak sedekah, yang itu adalah merupakan investasi yang sangat penting bagi kita semuanya pada saat kita berada di alam barzakh, pada saat kita di hari hisab, di hari kiamat nanti. Mudah-mudahan kita mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurang lebihnya maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.